Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Nur Hadi Papua, para ASN seluruh tanah air. Apakah saudara-saudara telah mengisi My ASAPK BKN atau PDM? Setelah kita sudah selesai mengisi dan semuanya hijau, maka sekarang kita bisa mengecek nilai indeks profesionalitas kita di situs BKN ya. Bagaimana caranya untuk mengecek nilai indeks profesionalitas kita? Karena ini sangat penting untuk kita ketahui sama-sama setelah kita mengisi dokumen-dokumen yang diminta dalam aplikasi My ASAPK BKN atau PDM ya, dikenal PDM. Seperti ini, nanti kita akan ketahui nilai indeks profesionalitas kita masing-masing. Caranya bagaimana? Namun sebelumnya kita perlu tahu apa itu indeks profesionalitas ASN, yaitu sebuah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan kita dalam melakukan tugas jabatan. Inilah namanya indeks profesionalitas ASN. Sedangkan profesionalisme sendiri yaitu terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas. Yaitu cocok antara kemampuan kita ASN ini dengan kebutuhan tugas. Maka ini merupakan syarat terbentuknya aparat yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat itu merefleksikan arah dan tujuan yang dicapai oleh sebuah organisasi. Nah, ini berdasarkan peraturan BKN nomor 8 tahun 2019. Inilah indeks profesionalitas kita, yaitu menggambarkan kualitas pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan kita sebagai ASN. Ini penting untuk kita cek sama-sama. Nah, caranya bagaimana? Ya, masuk ke alamat website IPASN ya, di BKN. Kemudian nanti setelah kita masuk situ, nanti alamatnya saya kasih, kemudian kita login, kemudian kita bisa klik lihat nilai IP ASN atau indeks profesionalitas ASN. Kita teliti situ. Banyak, seperti saya sendiri banyak yang belum sesuai ya. Contohnya nilai SKP-nya masih 0, padahal saya sudah masukkan. Nah, itu caranya bagaimana nanti sebentar. Jika belum sesuai, masih bisa diperbaiki, yaitu bawa dokumen SKPNS dan dokumen lain yang tadi belum terverifikasi, dibawa saja ke BKD dalam bentuk file. Nah, ini harus kita segera lakukan. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silakan dukung channel kita, yaitu subscribe dan juga loncengnya dibunyikan agar dapat konten otomatis dari saya. Nah, masuk websitenya ini https /ip_jasn.bkn.go.id. Ini kalau kita klik, nah seperti ini, kita klik alamat ini maka akan masuk, inilah situsnya. Nah, seperti ini. Namun kita kembali aja, kita secara manual, kita lihat. Nah, ini kita klik nanti akan masuk ke website. Kita secara manual aja yang contoh. Nah, login tadi kan diminta login. Login itu adalah nama pengguna diisi dengan NIP. Nah, kemudian passwordnya diisi dengan nama depan. Kalau namanya Paimin Singodimedjo, maka cukup ketik passwordnya Paimin huruf kecil semua. Nah, ini caranya begitu. Jadi nama penggunanya NIP kita masing-masing. Passwordnya adalah nama depan dengan huruf kecil. Nah, huruf kecil baru klik login. Bila Anda sudah memasukkan dengan benar username-nya yaitu NIP baru, kemudian passwordnya nama depan dengan huruf kecil, tapi tetap tidak bisa masuk, maka silakan ke BKD masing-masing, Badan Kepegawaian Kabupaten Kota atau Provinsi masing-masing untuk dilakukan perbaikan data. Baik, itu. Setelah login selesai, maka kita masuk ke sini, halaman ini, selamat datang ini. Selamat datang, ada menu. Di
Di menu itu ada lihat nilai indeks profesionalitas ASN. Maka kita klik di sini. Ini bisa yang tanda ada tangan boleh diklik sini, klik sini, silakan. Salah satu klik. Begitu diklik, maka kita akan masuk profil seperti ini. Profilnya kita lihat apa sudah benar juga. NIP harusnya sudah benar, nama harus benar. Jenis jabatan kita harus benar. Jenjangnya harus benar, instansinya pastikan benar. Nah, cek profil kita ini, bila ada yang tidak sesuai juga laporkan ke BKD tadi untuk diperbaiki. Jadi di BKD ada admin yang ditunjuk BKN untuk bisa memperbaiki ini. Tentu saja dengan menunjukkan bukti kepemilikan dokumen kita yang sesuai. Nah, di bawah profil tadi ada nilai. Nah, kalau kita scroll ke bawah itu ada nilai indeks prestasi ASN. Nah, contohnya saya punya ini, saya juga baru buka ini. Karena saya ada kurang sesuai, maka saya perlu share ini di YouTube ini agar menjadi perhatian semua. Ini contohnya saya tidak sesuai ini. Kalau pendidikan oke lah, saya S2 20. Kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi maksimum 40. Saya 15. Nah, Anda sudah melakukan diklat fungsional sebagai prasyarat pengangkatan jabatan fungsional, ini diklat pembentukan misalnya. Karena saya impasing. Anda belum sama sekali melaksanakan diklat teknis. Nah ini, kalau pembentukannya sudah, tapi diklat teknis pada saya sudah berkali-kali. Cuma karena waktu MySAPK BKN saya input itu ternyata hanya 1 kali saja di situ. Padahal masih banyak kali situ ada diklat teknis, angka kredit. Saya juga ikut TOT, training of trainer, sebagai fasilitator penilaian PPUPD dan sebagainya. Sebenarnya banyak ini. Tapi saya hanya 1 kali aja kesempatan di MySAPK. Saya juga bingung. Nah, ini perlu kita koordinasi dengan BKD di admin situ untuk bagaimana bisa memasukkan diklat teknis, karena kita fungsionalnya sangat terpengaruh diklat teknis ini, karena ini keahlian kita. Nah, dan Anda belum sama sekali melaksanakan diklat pendukung seminar, workshop, padahal banyak juga situ, tapi waktu input di MySAPK atau waktu PDM itu tidak ada, hanya 1 kali saja dan tutup itu masalah. Atau kita sendiri yang belum tahu caranya. Nah, ini perlu klarifikasi atau perbaikan datang ke yaitu BKD setempat ya, di kabupaten kota atau provinsi masing-masing. Nilai kinerja, hasil penilaian kerja juga maksimum 3 0. Padahal ini riwayat SKP 1 tahun terakhir, padahal saya sudah input tapi masih 0. Ini perlu klarifikasi, datang ke BKD. Disiplin, riwayat hukuman nilai maksimum 5. Kalau nggak pernah ada riwayat hukuman ya nilai maksimumnya 5. Sehingga nilai saya dari 100 hanya 40 ya, seperti ini. Nah, ini nanti kesalahan ada di mana, yang jelas kita diminta untuk klarifikasi ke BKD masing-masing. Seperti ini. Nah, kita bawa saja yang diminta SKPNS, tapi kita bawa bukti dukung file-file yang jadi PDF dari dokumen-dokumen misalnya diklat apa tadi ya. Kemudian ini SKP juga belum masukkan, padahal saya sudah hijau ini SKP tapi masih 0 juga. Nah, ini perlu kita datang BKD untuk klarifikasi. Nah, ini jadi nggak usah khawatir jika masih belum sesuai seperti saya tadi. Nah, masih 40 padahal sudah. Nah, ini cukup aja cek, yaitu datang laporkan ke BKD untuk dilakukan perubahan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK. Atau juga dilihat secara mandiri smartphone dengan MySAPK yang bisa download dari Google Play. Ini yang bagi yang belum ya. Jadi lebih baik datang aja ke BKD, ke admin sana untuk mohon dibantu untuk perbaikan pengisian data ini sehingga tidak 00 seperti ini padahal ada. Nah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu PNS sekalian di seluruh tanah air dan ASN yang ada, mudah-mudahan bermanfaat dan segera lakukan cek ini ya, cek ini karena ini sangat penting sekali di ini. Lihat jangan sampai tidak sesuai seperti saya dan segera laporkan ke BKD dengan bawa dokumen-dokumen pendukung yang sesuai ketika kita mau masuk MySAPK kemarin.
Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.